Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mata kuliah mengenai biologi sel, yakni konfigurasi, lisosom, peroksisom, dan glioksisom. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Karimah dengan NPM 211060085 dan rekan saya Sahnas Aulia Sakinah dengan NPM 211060088. Kami dari kelas 3E Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu Ibu Anissa Oktinasari Pratama MPD. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Disebut juga konflik Golgi atau diktiosom adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 aparatus Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan aparatus Golgi. Aparatus Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Aparatus Golgi banyak dijumpai pada hampir semua sel tumbuhan dan hewan. Adapun strukturnya, aparatus Golgi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu sisterna, vesicula, dan vakuola. Adapun fungsinya, glikolisis, yaitu menyiapkan sekret untuk sekresi sel, reparasi membran sel, pembentukan senyawa penyusun dinding sel, dan pembentukan akrosom aparatus Golgi. Selanjutnya tentang lisosom. Lisosom adalah kantung bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Enzim lisosom bekerja paling baik dalam kondisi asam yang ditemukan dalam lisosom. Lisosom jika pecah atau bocor, enzim yang dilepaskan tidak sangat aktif sebab sitisol memiliki pH netral, tetapi kebocoran yang berlebihan dari banyak lisosom dapat menghancurkan sel melalui autodigesti. Adapun strukturnya, lisosom primer atau protolisosom, selanjutnya lisosom sekunder, dan terakhir badan residu. Adapun fungsinya, terdapat 2 fungsi untuk lisosom, yaitu heterofag dan autofag. Untuk heterofag ini berfungsi pada lisosom dalam pencernaan intraseluler pada makromolekul ekstraseluler, dan autofag adalah proses autofagi yang digunakan untuk pembuangan serta degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Adapun materi selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom adalah kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh satu membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen O2, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingannya, yang menjadi sumber nama organel tersebut. Variasi dari enzim-enzim tersebut tidak hanya tergantung dari setiap spesies, tetapi juga tergantung pada kondisi lingkungannya. Adapun struktur dari peroksisom yaitu organel-organel yang memiliki aktivitas enzim flavin oksidase dan katalase secara khas berbentuk bola atau seperti telur. Strukturnya memiliki sebuah membran tunggal yang membatasinya. Diameter peroksisom sekitar 0,5 sampai 1,5 mikrometer dengan sebuah matrik. Enzim yang umumnya dijumpai pada peroksisom ini adalah enzim katalase. Adapun fungsi dari peroksisom yaitu ada 2. Yang pertama oksidasi substrat pada mamalia, dan yang kedua ada beta oksidasi asam lemak mamalia. Di sini ada glioksisom. Glioksisom adalah badan mikro yang terdapat pada tanaman berumur pendek seperti kacang-kacangan, mengandung cadangan lemak sebagai energi di dalam biji. Pada biji yang sudah kering tidak ditemukan glioksisom. Glioksisom dibentuk dari proses yang sama dengan peroksisom, yaitu dengan pembelahan atau pertunasan dari glioksisom yang sudah ada banyak atau namun tidak semua. Glioksisom memiliki enzim untuk mensintesis protein bersama ribosom di sitosol dan melakukan translokasi melalui membran glioksisom yang sudah ada di dalam sel.
struktur dari gloxisom, yaitu yang pertama, gloxisom ini memiliki struktur spherical atau ovoid dengan diameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer, diperkirakan ukurannya sebesar mitokondria dan lisosom. Kemudian pada jaringan tertentu, matriks pada badan mikro berisi struktur nukleoid kristal atau kristal nukleoid struktur. Gloxisom memiliki bentuk seperti ovoid atau telur dan ukurannya sebesar organel mitokondria dan lisosom, namun memiliki fungsi yang berbeda dari kedua organel tersebut. Fungsi dari gloxisom. Gloxisom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini memiliki fungsi untuk mengubah asam lemak menjadi glukosa gula dan juga sebagai energi untuk pembentukan biji. Berdasarkan fungsinya, gloxisom dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gloxisom pada daun dan yang kedua gloxisom pada endosperm biji. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu tentang kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, dan gloxisom, yaitu aparatus Golgi disebut juga sebagai kompleks Golgi atau diktisom, adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Lisosom adalah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Enzim lisosom bekerja paling baik dalam kondisi asam yang ditemukan dalam lisosom. Peroksisom adalah kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh satu membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen O2, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingan yang menjadi sumber nama organel tersebut. Variasi dari enzim-enzim tersebut tidak hanya tergantung dari setiap spesies tetapi juga tergantung dari kondisi lingkungannya. Yang terakhir yaitu gloxisom menghasilkan enzim-enzim khusus namun memiliki bentuk yang sama dengan peroksisom. Gloxisom tidak hanya berisi enzim khusus untuk daur gloksilat seperti isositrat, iase, dan malosintese. Nama gloxisom diambil dari peroksisom yang memiliki enzim untuk siklus gloksilat pada badan mikro. Peroksisom yang ada di dalam sel tumbuhan sering disebut sebagai gloxisom. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.